Apakah EVOS bakal datang ke Shrines bertemu dengan The Prime untuk mempertahankan tatanya atau Betul. tidak? Atau tidak ya. Dan kalau misalkan kita lihat juga dari map sisi kanan bawah, di sana ada DG dengan Stone Ridge yang ada karakteristik Blue Zone. Ini bakalan nge-amplify jumlah lootingan dan pastinya mereka berhasil dapetin satu sniper, entah itu weapon AWM ataupun Baretta. Di early game itu udah sangat enak sekali pastinya, Aji. Sudah sangat enak sekali, tapi kalau kita perhatikan ini ada hal yang harus di-concern dulu sejenak karena early game mereka nggak boleh lengah. Teman-teman dari First Riders harus bersiap untuk menghadapi satu tim yang sedang berdekatan sama mereka, yaitu Aura Esports. Aura Esports ya, waduh. Ini karena memang Bayfront itu sendiri adalah salah satu comfort drop pointnya dari Aura itu sendiri. Dan buat tim First Rider yang biasanya turun di area Foundation, kalau misalkan nggak satu match sama tim Aero, itu sebenarnya mereka tuh biasanya turun di area Foundation. Tapi saat ini alternatif kedua mereka adalah Bayfront. Wah. Bisa jadi something yang cukup diperhitungkan juga sama Aura, dan terlihat kali ini dengan kehadiran dari seorang sang Kapten Deadly itu, Aura lebih terkontrol dari segi objektivitas. Dia nggak langsung tubruk gaming dia, tapi lebih ke arah mengamankan objektif mereka, placement point dan juga resource terlebih dahulu ketimbang early fight yang cenderung terlalu gambling 50-50. Benar, karena sekarang tuh zamannya Chrono ya. Betul. Udah sulit banget kalau misalkan lu mau main instant rush gitu. Kalau misalkan Chrononya belum ada dan kita masih pakai Alok sih oke-oke aja menurut gua. Tapi dengan adanya Chrono ini bakalan ngehambat pergerakan dari teman-teman kita yang coba untuk melakukan satu instant rush itu sendiri, walaupun ya mereka punya satu counter play dengan penggunaan double vector ya. Benar, cuman kembali lagi namanya kita turun barengan di satu tempat yang sama-sama tim lain, lootingan itu juga gambling kebagi dua, dan itu pastinya bakal jadi satu kesulitan tersendiri untuk tim yang akan melakukan fight early. That's why Aura bakalan coba menarik diri, bermain lebih objektif lagi ketimbang bertahan di area Bayfront. Dan sepertinya di area Command Post juga sang Dragon Phoenix nggak ada yang datang juga kontendernya. Betul, karena tadi mereka pada saat di area Purgatory mereka lumayan keganggu. 2 orang berhasil dihilangkan ya dari tim The Prime dan juga Rosugo yang coba untuk melakukan satu killing steal. Dan untuk tim 11 kali ini mereka coba buat masuk juga, yaitu Aura Esports, guys. Waduh, early fight bakalan terjadi di area Command Post. Bakal cepat tembak dulu, bar melawan seorang Okanar sendirian harus diculik. Sayang sekali GGWP kali ini berhasil mendapatkan para pemain dari RR Garis, tapi udah ada satu bar juga yang kehilangan banyak darahnya dari arah Refinery. Datang hujan peluru sepertinya ke arah GGWP. But that's okay, karena pada akhirnya dia dapetin satu poin kill yang sangat-sangat berharga dari grup B. Sangat-sangat berharga dari grup B ya. Ini adalah salah satu karakteristik panggung kesukaan dari GGWP itu sendiri. Sama Dranix. Iya, sama Dranix, betul banget. Tapi Dranix harus melewati satu musuhnya dulu nih di hari ini. Ada Aura masalahnya, bos. Betul. Dan nice move. Dia masih bisa memanfaatkan satu glual untuk ditukar sama momen lootingannya mayatnya dari seorang Okanar. Karena nggak mau kayak tadi, bro. Nggak mau kayak tadi. Tadi keluar ya kan, nggak diglual dulu, mati ternyata ya kan. Iya, jadi emang awareness itu kembali lagi ini sangat-sangat diperhitungkan dan sangat-sangat dipertaruhkan dari tiap timnya. Dan sekarang sudah ada teman-teman dari Dranix yang semakin berdekatan sama pemain dari Aura. Deadly juga sudah merasakan peluru yang datang dari arah depan, coba dilempar dulu frag grenade dan udah ditutup dulu jalurnya. Sudah terpotong begitu ya. Chrono di bawah udah terlihat ada informasi yang cukup bagus, tapi ada sang Arul yang coba naik dengan satu grapple hookannya. Coba tembak dari kejauhan, mau Sasageo masuk ke dalam, coba tembak dulu sedikit dan sudah langsung dihabisin oleh Amek dengan double vector. Bill juga harus jatuh terkenockdown, masih bisa revive harusnya. Amek berhasil merevive seorang kawannya yaitu Deadly dan juga Game Easy, tapi ada yang datang lagi. Pemain dari Dranix bakal coba merapatkan barisan masuk ke depan. Ikuzo bakalan bersiap dulu untuk melawan habis pemain dari Aura. Loncat, mau coba mengadu, udah berhasil dapetin satu. Coba dibuka keluaran pertahanan diri, turun dulu ke bawah. Deadly loncat, capcot, berhasil dapetin satu, tukar satu, menyisakan Amek dan Deadly pun harus ditukar begitu saya oleh Mau. Sekarang menyisakan 3 orang sekaligus dan Dranix harus tumbang di tangan Aura Esports. Oh my god, lagi-lagi ya di sini dari tim Aura mereka berhasil dapetin satu fight yang sangat enak sekali kalau menurut gua. Nah, ini balik lagi, ini adalah salah satu rumah beton yang memiliki karakteristik yang berbeda dari rumah beton yang biasanya. Kalau misalkan rumah beton di lantai 2 yang di Bermuda, itu mereka punya angle view yang sangat bagus sekali. Ternyata The Prime. Aduh, The Prime bertemu dengan EVOS Esports di mana Kensel berhasil dia begitu ya, Kapten Sub 13 dengan satu
Baretanya. Hujan peluru datang langsung ke arah The Prime. Bakal coba mencari masih sisa playernya. EVOS benar-benar mengamuk, benar-benar geram dengan kehadiran The Prime yang ada di area Shrine. Coba tembak ke arah Dix. Dix bakal harus jatuh terkenok dan coba pantau oleh sang kapten dari pantauan Baretanya. Masih dicari di mana seseorang Dix sendirian aja di area atas. Bakal dicari sampai ke ubun-ubun, sampai ke ujung dunia bakal coba dicari di sisi seorang Dix. Visionnya terlalu jauh. Street bakal mencoba melebarkan sayap. Langsung coba regroup bersama teman-temannya langsung naik ke arah gunung mountain yang cukup beresiko. Dix semakin dekat. Tapi udah ada satu double barrel bersiap langsung diloncatin begitu aja. Door dapetin satu orang Dix. Nice move banget Dix. Bakalan loncat lagi membalikan keadaan. Tapi Dix bersiap berhasil dapat serangan balasan dari kejauhan dan Limzy mencoba mengcover dengan satu woodpecker. Perang yang sangat panas karena EVOS benar-benar mengamuk dan siap meludahi sang ular biru kali ini di area Shrine, area kekuasaan dari EVOS dan juga The Prime. Dipukul mundur pula akhirnya sang The Prime di tangan EVOS Esports. Yes, mungkin untuk The Prime ya, sang ular biru bisa kembali lagi ke gelasnya di apotik ya kan. Waduh. Dan untuk teman-teman dari EVOS, mereka coba untuk ngambil satu jalur higher ground. Dan kalau menurut gua itu adalah salah satu decision making yang paling benar ketika lu mau coba untuk cari tahu dulu di mana keberadaan tim The Prime pada saat ada di Shrine itu sendiri. Dan tadi momen yang bagus dibikin sama tim EVOS di mana mereka berhasil dapetin satu pick off dan satu lagi dari seorang Dix itu kepisah di arah higher ground. Dan bagus Sam 30 dia ada di belakang coba untuk ngamanin satu visionnya yang ada di arah patahannya. Jadi kalau misalkan Dix itu coba buat turun di arah patahan, ada Sam 30 yang berhasil melakukan satu begal. Yes, kita bakalan melihat dulu di sini di round kedua ada Zero yang berhasil mendapatkan player of the match dengan total perolehan 4 kill. Tapi yang mau gua bahas selanjutnya adalah kembali ke The Prime dan juga EVOS Esports. EVOS Esports lu bisa lihat di season sebelumnya EVOS Esports tidak pernah beradaptasi secepat dan sebaik ini. Betul. Dengan kehadiran The Prime mencoba menyamai atau mencoba menabrak player dari EVOS itu sendiri, EVOS akhirnya beradaptasi untuk tidak selalu turun di tempat yang sama. Betul. Dan menaikkan egonya, tapi lebih milih untuk beradaptasi kali ini. Lu perhatiin di week sebelumnya dia udah mulai tahu di sana udah pasti ada orang, dia bakalan coba turun di tempat selanjutnya. Habis itu baru dia datengin ke dia punya drop zone awal yaitu di Shrine sampai akhirnya dia menangin fight. Dan itu terjadi terus ketika dia menurunkan ego dan beradaptasi. Same thing dengan RRQ. Kalau misalkan kita lihat balik lagi ke arah Bermuda, mereka itu kalau misalkan di Bermuda turun di pick pasti ketemunya sama tim Dranix. Betul. Ada GGWP juga dan akhirnya mereka kali ini coba untuk ngalah dulu, nurunin ego mereka biasanya yang turunnya di arah Kota Tua, sekarang karena Mars Electric tadi ya kan di hari ini. Dan juga Factory gitu ya. Betul. Itu RRQ Hades. Dan kalau kita berbicara circle nih harusnya bakalan berpihak ke arah Bayfront lagi, masih ditumpukin sama RBR, terus Rosugo dan juga Kings Esports bersama First Riders. Dan gue seneng banget melihat perkembangan EVOS yang cukup adaptif dengan segala situasi yang ada ya kan. Sebagai sang juara bertahan, betul. Emang ini waktunya mereka untuk membuktikan kualitas. Masihkah bisa dia bertahan walaupun dia ditabrak atau ada tim yang datang ke arah rotasinya dia? Betul, ini dia sang matador kita RRQ Hades dengan bantengnya yaitu Red Bull Rebellion dengan total poin yang sama 30-30 begitu juga di bawahnya. Waduh. Gila ini persaingan dari grup B langsung ke bawah ke upper klasemen kita ya. Betul. Dan nampaknya untuk di posisi yang ketiga, keempat, sini gapnya masih sangat dekat sekali. Kalau menurut gue begitu juga ke 30, mereka masih bisa balap-balapan. Kita lihat aja nanti pada saat poin perolehannya di pot kecil ya. Apakah ada yang tergeser atau tidak. Tapi untuk minimap, kita bakal lihat ada tim 4 juga di sana. Ada Red Bull Rebellion dan juga Rosugo Veda. Mereka ini sama-sama turun di arah confinement. Yes. Sama-sama turun di arah confinement. Dan kita perhatikan ada hal yang tidak biasa dari DG Esports, yaitu dia ada di lower tier yang biasanya kita ingat dari awal tuh mereka udah mulai coba konsisten. Betul. Ada di middle table sampai era dia mencoba merangkak ke arah upper table gitu ya. Tapi kali ini ada sedikit perbedaan karena memang setiap match day-nya tentunya setiap tim juga berkembang dan beradaptasi. Betul, dan pastinya kalau misalkan tim DG selalu ibaratnya gini, kalau misalkan kita makin ke hari pastinya makin ngimprove. Itu selalu yang dilakuin sama tim DG pastinya untuk mendapatkan poin maksimal di match day tersebut. Dan tim lain, masalahnya tim lain juga melakukan hal yang sama, benar. Jadi mereka harus adjusting yang sangat cepat sekali kalau menurut gua. Dan lagi-lagi ini dia First Rider, mereka akhirnya menurunkan tempo permainan karena memang dia di 2 game awal tadi lumayan blunder kalau menurut gua. Yes. Dan ini tinggal gimana momentum circle berpihak ke arah mana. Sudah mulai di-scout oleh teman-teman dari First Rider. Coba dikasih hujan peluru datang ke arah Aura Esports, dimana tadi kalau kita ingat harusnya masih ada dendam kesumat di arah Purgatory antara First Riders dan
juga Aura Esports. Benar, tadi dia coba buat nabrak menjadi Dominic Toretto yang akhirnya menumbangkan 3 pemain dari First Rider itu sendiri, dan Darko kehilangan setengah HP-nya. Mungkin di sana bakalan ada satu trading shot itu sendiri, tapi lihat juga di belakang dari First Rider ada tim Kings yang memang mereka tadi sempat ke pick off di early game oleh tim Dunia Games. Aduh, dan by the way ngomongin Dunia Games, kali ini Dunia Games juga cukup objektif. Betul. Bersama dengan Island of God yang sebenarnya mereka saling berdekatan. Kalau seandainya Dunia Games bermain ke arah kiri, ini chance besar banget untuk diberikan hujan peluru sama teman-teman dari Island of God. Kenapa? Island of God juga perlu banget yang namanya circle berikutnya. Tapi yang lebih jahat lagi adalah RRQ Hades yang udah mulai coba nyisir area sebelah kanannya. Chance besar banget ketemu sama teman-teman dari Island of God. Benar. Chance besar juga ketemu sama teman-teman DG. dari First Rider dan juga DG. Betul, dan kalau misalkan kita lihat juga dari segi teritori yang dimiliki oleh ketiga tim tersebut, IOG kurang begitu bagus. Karena apa? Dia lagi diapit oleh kedua tim kali ini. Di kirinya ada tim RRQ dan di kanannya ada tim DG. Dan dua raksasa ini sangat mengerikan sekali kalau menurut Dan gue. di tengahnya, di depannya juga ada FR. teman-teman dari First Riders. Wow. Sudah bakal coba lempar dulu. Satu orang dari Lord juga berhasil mendapatkan satu orang Valence, tapi masih berhasil di revive. Bekas kerjasama yang baik dari RRQ Hades, langsung menarik diri sepertinya RRQ Hades. Tapi 30 detik, I guess ini terlalu cepat menurut gua untuk lu masuk ke circle berikutnya, di mana gua rasa nggak terlalu banyak waktu yang bisa lu manfaatkan mengingat di depan sudah diisi kompon-komponnya, bro. Yes, dan kalau misalkan kita lihat juga dari segi minimap di sini udah ada tim DG yang coba untuk stay long dulu di arah Santa Catarina. Mereka tuh nggak terlalu terburu-buru buat masuk ke arah Bayfront di next checkpointnya, karena memang di sana masih ada Kings dan juga Red Bull Rebellion yang memantau mereka, Ji. Ini dia. Kita bakalan tengok dulu. Sesaat lagi circle bakal berjalan semakin dekat juga. Tapi sepertinya ada yang bakalan datang saat lagi, yaitu GGWP di depan Aura Esports persis, di mana sang kapten Deadly pun udah jatuh, udah tumbang, nggak bisa balik lagi. Ada Bar dengan SPD-nya dengan satu kawannya lagi udah bersiap berjaga-jaga di area atas. Evol sang Raster juga bakalan bertahan di area bawah ya. Yap. Dan untuk GGWP saat ini juga mereka coba untuk melakukan satu recover, dan Souza berhasil mendapatkan satu orang Fori. Sang newcomer kita akhirnya masuk ke arah competitive scene setelah lama ada di bursa transfer. Coba diarep dulu dikit, bakal perang melawan Island of God juga. Ternyata permain dari First Riders di sini bakal coba ditabrakin aja. Ternyata ini ada Island of God juga. Hands berhasil dapetin Legalon, coba ditabrak. Sang perang mantan pun tak terhindarkan lagi. Gulung dulu Medical Kit, nggak sempat keburu telat. Ada double factor di sana oleh Fakeman. Dan sekarang udah ada orang Bion dan juga Kapten Darkol dari kejauhan manfaatkan momentum dari pecah perang Island of God dan juga RRQ Hades, sang raksasa yang akhirnya bisa dimanfaatkan keuntungannya oleh teman-teman dari First Riders di grup B. Betul, karena tadi fight-nya tuh selalu berkelanjutan ya sebelumnya. Bion lagi-lagi mendapatkan satu frag grenade dengan dua orang. Speciality-nya Bion ada di daya ledakannya yang air harus meledakan. Sang raja dari segala raja itu RRQ Hades. Triple kill dengan frag grenade. Oh my god, Bion lagi-lagi. Kemarin ya kan di match day yang sebelumnya dia berhasil dapetin triple kill 4 orang malah dengan satu peluru M79-nya. Tapi sekarang dia berhasil dapetin 3 orang dengan satu frag grenade. 2 maksud gua. 2 ya? Betul. Dan oh my god, untuk First Rider itu sendiri mereka masih coba untuk memantau di arah Island of God karena mereka tadi berhasil dapetin satu historical fight. Bion punya pelontar kali ini. Chrono diaktifkan. Circle udah dipaksa masuk lagi ke circle berikutnya. Glow udah dibuka. Mereka berhasil dapetin roll good. Menyisakan satu orang Bion aja. Sang Abi dari seorang Island of God mampukah bisa selamat untuk dari genggaman First Rider sendiri. Berhasil selamat, tapi di bawah ada permain dari First Rider. Bion dapetin satu, tapi Island of God juga harus tumbang di posisi ke-10. Menyisakan 9 tim aja. Udah ada Street berhasil dapetin Seon dan juga Rehan. Bakal coba dihancurin begitu aja. Ari datang mendapatkan Mr. 05. Coba langsung digeras begitu aja. Mr. 05 udah terculik. Abang sudah harus jatuh di tangan seorang Rules dari Kings Esports. Sudah sulit posisinya permain dari DG, tapi Mr. Ari juga harus terculik begitu saja. Circle udah nggak berpihak. Langsung mendapatkan juga satu orang Seon dan juga Rehan dari EVOS. Adil berhasil dapetin Abak. Fight back pun terjadi dari DG, tapi sekarang EVOS melawan GGWP, Naga melawan Macan Putih. Kita lihat bakal dapat dirasat lagi sepertinya Fiskal. Yes, dan nampaknya bakalan langsung berlanjut kayaknya kali ini dari tim EVOS Esports. Mereka berhasil nge-claim 4 total kill dari tim The Prime itu sendiri, dan ternyata fight masih berlanjut kali ini, Ji. Oke, bakal cepat terusin di mana Street masih bersiap dan langsung menghabisi begitu saja permain dari GGWP dengan satu SPD-nya. Di atas masih ada permain dari GGWP bersiap dengan senjata jarak dekatnya. Bar dengan double barrelnya
dan Circle sepertinya bakalan berjalan 1 detik lagi. Ini dia showtime-nya Evol. Bersiap dengan MP5. Di depan ada Aura. Ya ampun, bersiapkah? Selamatkah permain dari EVOS di tangan Aura Esports? Karena bakal coba langsung dihabisin begitu aja. Ada Gunter yang dapetin 1 Darkol. Abu juga harus jatuh oleh Evol. Bakal coba langsung dihabisin. Dihalangin jalur masuknya EVOS dong. Bakalan coba selamatkah? Ada Aura juga bakal coba join. Bergerak ke arah kanan. Coba tembakin dulu Ameka dari arah belakang. Berhasil dapetin 1 Abu juga Evol dan EVOS Esports posisi ke-8. Masih ada DG, masih ada Aura. Terus Gopeda harus posisi ke-7. Bakal coba langsung dihabisin begitu aja. DG juga harus posisi ke-6. Masih ada Aura, masih ada Piu dan juga Guns. Mampukah dia selamat di waktu yang tepat? Di samping ada Kings Esports. GGP harus posisi ke-4. Ada 3 tim tersisa. Kings yang mulai konsisten dan juga Red Bull Rebellion yang masih lengkap 4 orang. Coba tatakin habis para pemain yang ada di arah depan. Kings Troid dengan P90. Coba ditatakin habis para pemain dari Red Bull Rebellion kali ini benar-benar konsisten dan juga kejam. Langsung dengan 1 SVD-nya menerobos semua pertahanan yang dimiliki oleh pemain dari Kings. Udah dibuka keluar banyak banget keluar kayak Clash Squad. Bakalan masuk sesaat lagi juga Circle. Bakalan berjalan memaksa Aura untuk keluar zona saat lagi. Ikuzo udah langsung masuk. Bersiap ditatakin. Dikasih hujan peluru oleh pemain dari Red Bull Rebellion. Udah sisa 2 tim. King sudah tereliminasi. Menyisakan Aura versus RBR. Loncat dulu sedikit. Frost maju ke depan. Bakal coba melawan pemain dari Aura. Guts bersama Piu. Frost berhasilkah? Frostnya jatuh. Piunya jatuh. Melawan Guts sendirian aja. Dan ini dia Mr. Home yang mengeksekusi seorang Gas dan berhasil dapetin Buya Dream Rebellion. Ayo Bang Jago, itu dia. Yoi, mantap kali ini untuk fight